Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, tak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Sahabat-sahabatku sekalian, orang bijak mengatakan jika Tuhan sudah berkehendak, maka kebaikan seseorang walaupun tidak dipromosikan, cepat atau lambat akan terkuak juga, akan diketahui juga dan mengharumkan namanya. Begitu juga sebaliknya, jika Tuhan berkehendak, keburukan serapi apapun disembunyikan, cepat atau lambat akan terkuak juga. Dan kalau dalam dunia pusaka itu, ini ibaratnya pusaka lar mengeng. Apa yang saya maksud dari bahasan ini adalah bahwa setidaknya sejak munculnya diskursus nasab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kemudian muncul para peneliti yang lain, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesejarahan khususnya yang sebelumnya banyak dibelokkan sekarang bermunculan. Berbagai hal terkait dengan sejarah, mulai dari tokohnya, nama sebuah tempat, bahkan kuburan pun dirubah identitasnya. Belakangan, saya menerima sebuah video yang mengatakan bahwa Cut Nyak itu adalah seorang syarifah. Kata syarifah di sini tentu yang dimaksud adalah Habibah. Dan Teguh Umar, suami dari Cut Nyak ini, dikatakan Habib. Sekilas mari kita simak penyampaian dari seorang penceramah di atas panggung. Hal ini negeri pusaka, negerinya para wali, dari mulai Sabang sampai Merauke. Dari mulai Aceh kita kenal Cut Nyak Din, seorang syarifah. Teguh Umar, seorang Habib. Ya, banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib, putra dari Syarif Hidayatullah. Turun lagi terus sampai Indonesia, sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Karena nggak mungkinlah yang lain ikut, karena mereka jadi anak emas. Video ini banyak beredar di media sosial dan di WhatsApp grup. Yang saya sikapi adalah dari potongan video ini ya. Terkait dengan keseluruhannya mohon informasinya. Sekali lagi saya garis bawahi, yang saya tanggapi adalah video yang beredar seperti yang barusan saya putar. Bagaimana bisa dikatakan seorang Cut Nyak itu syarifah, atau dalam kata lain Habibah, dan Teguh Umar adalah seorang Habib? Kiranya tidak perlu saya membongkar-bongkar buku sejarah terkait kedua tokoh hebat ini, karena sudah sangat umum. Mulai dari kita SD atau madrasah ibtidaiyah, kita sudah diajarkan siapa kedua tokoh besar dari Aceh tersebut. Ini mungkin Bang TIJ atau Teguh Mudakori bisa memberikan respon secara rinci sebagai putra Aceh ya. Atau mungkin jangan-jangan beliau berdua sudah mengupasnya. Jangan-jangan saya yang ketinggalan ya. Nah, bagaimana menurut Anda para pemirsa sekalian? Efek dari semua ini bagi orang kebanyakan, katakanlah demikian untuk tidak mengatakan awam, karena yang menyampaikan seorang tokoh biasanya mudah dipercaya. Loh, dia orang hebat loh, masa kita nggak percaya? Dia hafal ini, kita nggak tahu apa-apa. Seringkali terjadi seperti itu. Padahal kealiman seseorang di bidang apa kan belum tentu juga di bidang kesejarahan. Sejarah mungkin hebat, tapi sejarah apa? Karena sejarah ini kan sangat luas. Kadangkala ada spesifikasinya masing-masing. Nah, hal-hal yang seperti ini kita boleh juga untuk mencurigai menjadi bagian dari propaganda untuk menaikkan satu klan tertentu, sehingga ujungnya yang berjasa, yang hebat-hebat itu adalah klan ini. Sementara klan-klan yang lain atau bahkan penduduk ras Nusantara sendiri, antar menyebut pribumi saya disalahkan, ras Nusantara sendiri malah dianggap tidak ada apa-apanya.
Padahal jelas bukti-bukti kesejarahan yang ada. Dari berbagai sisi kita adalah bangsa yang besar. Kita bisa melihat dari bukti-bukti bangunan candi umpamanya dalam dunia arsitektur. Kita bisa melihat dari dunia pusaka umpamanya dalam hal metalurgi. Kita bisa melihat dari naskah-naskah sastra yang banyak. Kemudian penemuan-penemuan lain terkait dengan luar biasanya bangsa kita, termasuk juk kapal dan sebagainya. Ini bukan untuk membangga-banggakan tokoh-tokoh ras Nusantara, tapi ini realitas yang ada. Ketika menuju Indonesia Merdeka yang disampaikan tadi, mulai dari masa kebangkitan menuju Indonesia Merdeka, detik-detik Indonesia Merdeka, hingga Indonesia Merdeka, sampai mempertahankan Indonesia Merdeka. Kalau kita mau jujur, kita bisa mempertanyakan di mana posisi klan dari tokoh-tokoh yang disebut oleh penceramah tadi. Maka walaupun mungkin ada tapi tidak banyak, sehingga dicangkoklah nama-nama lain menjadi bagian dari kelompok mereka. Ini analisa saya sementara melihat dari fenomena yang ada terkait dengan perubahan identitas tokoh-tokoh, terkait dengan pembelokan sejarah, terkait dengan klaim-klaim bahwa klan ini sungguh sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan, bahkan Indonesia saja milik wali-wali dari Tarim. Loh, kita punya apa kalau begitu? Maka dari itu, rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan terhadap tanah air dan para leluhurnya ini perlu dipupuk. Perlu ditumbuh kembangkan dan disebarkan kepada semuanya. Dan kepada diri kita juga. Sebab walaupun hal-hal seperti ini kerap kali ada yang membantah atau mengkritisi, tapi muncul lagi. Sementara umumnya orang-orang seperti penceramah tadi itu memiliki pengikut, atau setidaknya tokoh-tokoh yang disebut Ba'alwi itu memiliki pengikut setia, yang umum disebut muhibbin. Dan sampai saat ini di kolom komentar kami masih saja ada orang-orang yang nampaknya yang disebut muhibbin itu terlihat dari pola dia memberikan komentar yang tak ada sopan santunnya, apalagi berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ada orang lain dianggap bego, dianggap bodoh dan sebagainya. Itu yang saya katakan 2 edisi yang lalu ya. Mudah sekali mereka ini merendahkan orang lain. Ketika melihat seseorang yang tidak sama, bukan dicari apa data pembandingnya, tapi langsung dihinakan. Apalagi orang kayak saya, siapa Muhammad AR, tak jelas. Udah gondrong kayak dukun begitu katanya. Kanalnya kanal abal-abal, nggak jelas. Apalagi tanpa mau melihat dari apa, mohon maaf saya tidak membesarkan diri, apa yang kami sampaikan, berusaha sebisa mungkin mencari data-data yang valid. Perkara data itu nanti ada yang membantah sesuai dengan data yang lebih valid, itu adalah dialektika ilmiah. Karena bagaimanapun yang disebut ilmiah itu bukan kebenaran mutlak, bukan kebenaran qot'i, karena masih bisa ditelisik, masih bisa dicari pembandingnya. Selama belum ada data pembanding sampai batas itu, maka boleh kita memakainya. Kan demikian. Setelah Teguh Umar, setelah Cut Nyak Dien, siapa lagi nanti yang akan dianggap bagian dari kaum Ba'alwi? Apakah Ibu kita Kartini? Apakah Jenderal Sudirman? Pak Sekera sudah ya, Pak Sekera walaupun tidak dianggap Ba'alwi tapi dianggap dari Yaman. Mungkin pada lain kesempatan saya akan mengupas Pak Sekera ini, karena Pak Sekera adalah tokoh legendaris etnik Madura yang sudah dianggap bagian dari Yaman. Yaman Sehari. Ya demikianlah sahabat-sahabatku sekalian, sekedar salam sapa untuk mengingatkan kita semua agar tetap menumbuhkan kesadaran cinta negeri ini, cinta sejarahnya, dan tentu mencintai semuanya, termasuk mereka yang suka berbuat seperti yang saya sampaikan tadi. Kita cintai tetapi tetap kita juga mengkritisi. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.